untuk namanya Putri dan Dewi, ini saya putri dari seorang raja. Jadi dulunya itu dia disimpan lah ceritanya, karena zaman dulu kan waktu burung Garuda, ada seorang raja daerah tetangga, karena kan zaman dulu kan Garuda ini kan satu, yang kedua berebut dulu untuk Putri Andanevi. Nah, yang kedua dari kerajaan lain datanglah ke sini. Cuman yang si Putri Andanevi ini disembunyikan lah, istilahnya keberadaannya nggak dipublikasikan. Nah, jadi saya tahu dari cerita dari orang tua ya. Tiba satu ada yang ceritanya dari Raja Sitanggang, ada Raja Sigalinggi. Nah, jadi datang ke sini berkorban untuk apanya, adu inilah kesaktian. Jadi siapa yang bisa itu, dia bisa mempersunting lah. Nah, sebenarnya ada yang bilang simpang siur, sebenarnya namanya cerita ya, cerita dari sana dari sini. Jadi tiba untuk saatnya untuk ada yang bulu katanya dari Sitanggang, ada yang bilang berdua lah orang itu sama si Galina. Pohon kampernya disengaja ditanam atau gimana? Sengaja ditanam. Oh iya, disengaja ditanam. Ya, karena kelangkaan dia gitu. Jadi kebetulan penghuninya ini dulu kan agak suka tanam-tanaman, budaya pun dia suka. Jadi ambil ini dari daerah Lubutua juga, tapi di hutan sana lah. Iya. Tapi tumbuh ya di sini bagus. Kalau dibilang bagus enggak juga nengok apanya. Ini usianya 20. Jadi kalau usia 20 tahun kayak gini masih punya getah apa tidak? Justru makin tua makin banyak. Semakin banyak getah. Jadi ibu sering menggores-gores ini enggak? Enggak juga. Ada pernah kata ibu? Pernah ada ini kena paku. Akhirnya banyak yang minta sama yang punya rumah ini. Saya nggak berani ngasih kan. Kita kan hanya Abang ada paku itu. Mungkin mau bikin jemuran kali ya, Bu ya? enggak, kita jemurin depan. Oh iya. Oh iya, itu dia itu. Itu dia. Tunggu, jangan diganggu. Foto dulu. Diklasifikasi sesuai tadi, dan sebagian yang ada di sini ini yang bisa dilihat lah gitu. Jadi kalau fragmen-fragmen ukuran kecil sudah kami sortir dari tempat lain. Kalau silakan, kalau memang mau lihat silakan juga. Cuma kan nanti harus dikembalikan di tempatnya semula, baik kantongnya maupun tempatnya. Nah ini. Ini sebenarnya masih ada juga dari Pusat Arkeologi Nasional melakukan analisis padi. Jadi sebenarnya sudah dianalisis kemarin oleh PBO dari Prancis itu. Tapi kayaknya ada orang Puslit yang melakukan analisis kembali. Jadi ini tembikar-tembikar, istilahnya tembikar halus. Ini tembikar halus itu biasanya cenderung dia tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari karena dia terlalu halus, tipis, sehingga rusak, kan gampang rusak. Ini cenderung biasanya digunakan untuk peralatan-peralatan upacara atau
peralatan yang tidak tidak mungkin untuk menjamu tamu mewah mungkin seperti itu, jadi nggak digunakan ruang sehari-hari. Demikian juga ini kan, ini tembikar halus. Ini hasil rekonstruksi dari